Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Kowi dari Prodi PAI A semester 2. Ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Hajin Mabrur selaku dosen pengampu mata kuliah ayat dan hadis tarbawi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan hadis dan ayat yang berkaitan dengan kewajiban belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan bacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Kemudian saya akan artikan dan saya akan jelaskan uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, ya Muhammad, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, yakni Allah yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, dialah Allah zat yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanmu lah yang maha mulia lagi maha perkasa. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Tuhan zat Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan apa? Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Artinya, ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu ini yang berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, bahwa malaikat Jibril memberikan ilmunya ketika kalian membaca, hendaknya dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Kemudian dari ayat ini pula, ketika kita belajar, maka Allah akan memberikan apa-apa yang kita tidak diketahuinya, maka akan Allah berikan pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak diketahuinya. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunadhdhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Artinya apa? Artinya pada ayat atau surat At-Taubah ini tidaklah dianjurkan semuanya untuk ikut serta dalam berperang, berjihad fisabilillah. Dan
sepantasnya, sepatutnya dari sebagian umat muslimin atau mukmin ada yang belajar untuk memperdalam pengetahuan mereka, dan setelah mereka dapat ilmu atau pengetahuannya, ajarkanlah kepada temannya atau kepada kerabat-kerabatnya agar tidak tersesat dan agar dia dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Dilanjutkan ada hadis dari riwayat Anas yang masih ada kaitannya dengan kewajiban kita untuk belajar serta mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, mencari ilmu atau menuntut ilmu faridatun ala kulli muslimin, itu wajib bagi setiap orang muslim. Maka dari hadis ini, siapapun yang Islam, yang muslim, maka wajib baginya untuk belajar agar mendapatkan pengetahuannya. Setelah itu, setelah dia mengajar, setelah dia itu tahu akan ilmunya, maka dia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Dan kemudian dilanjutkan wawadiul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhar wal lu'lu'a wal dhahab, rawi Ibnu Majah. Kemudian orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, ibarat seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas pada leher babi. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak belajar kepada guru yang bukan ahlinya, maka dibiarkan dia itu mengalungkan intan atau mutiara pada babi. Artinya apa? Sia-sialah kita belajar pada guru tersebut. Nah, guru pun adalah tolak ukur kita untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan berefek pada diri kita. Kemudian dilanjutkan dari ayat atau surat Az-Zariyat pada ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk mengabdi kepadaku. Artinya apa? Artinya Allah itu menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah padanya. Kita diciptakan oleh Allah untuk berkhidmah, beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah, apa yang harus kita lakukan? Belajar bagaimana caranya beribadah yang baik dan yang benar. Dari semua ayat dan hadis yang saya bacakan tadi, kesimpulannya bahwa dalam belajar dan dalam mengajar, pertama dalam belajar kita harus tahu gurunya. Dia guru itu belajarnya dari mana, ahlinya apa. Maka dari hadis dan ayat ini sudah jelas bahwa kita itu diwajibkan untuk belajar serta mengajar. Setelah kita mendapatkan pelajaran, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dikoreksi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.